Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu 'alal masakin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajrun alladhi anfaqta 'ala ahlik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bertemu. Karena jangan lupa pertemuan ini sementara. Suatu saat kita tidak bisa bertemu. Kenapa? Ya karena sebab-sebab tertentu. Baik, saya akan langsung ke materi karena waktunya tinggal 45 menit. Tapi insya Allah saya nggak kebablasan. Sudah saya alarm tadi. Sudah saya setelkan alarm 5 menit sebelum selesai alarm berbunyi. Maka seandainya kelebihan 1/4 jam tidak terasa. Gimana ini? Ya. Baik, saya sudah kadung menulis di judul di flyer, yaitu 5 amalan ahli surga. Ya sudah, itu aja. Baik, yang pertama, ini ada yang kena enggak nih? Yang pertama adalah seorang fakir yang menafkahi keluarganya. Orang miskin tetapi menafkahi keluarganya. Dakhalal jannah. Tentu kalau dia sholatnya tertib. Tentu kalau dia sabar, tentu kalau dia berpuasa, tentu kalau dia melakukan hal-hal yang baik. Kok dia kondisinya miskin, membiayai keluarganya dengan susah payah, maka rumus Allah adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersusah payah itu, setelah bersusah payah itu adalah kemudahan. Susah payah yang dimaksudkan adalah dunia, dan kemudahan yang dimaksudkan adalah di akhirat, yaitu masuk surga. Ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak kaya, yang ekonominya selalu dikategorikan sulit. Suatu ketika bingung, aduh ini wifi durung bayar, tokene wis muni wae ket mau. Terus apa lagi? Beras entek, gase entek, wah prike ini. Astagfirullah. Maka astagfirullahnya sangat dikabulkan oleh Allah.
Tapi kalau kemudian dia marah, kemudian dia dengki, kemudian dia iri, nah ini lain lagi, sudah hilang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar itu nama mata uang. Mata uang atau uang yang disedekahkan fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan uang yang disedekahkan untuk raqabah itu budak. Wa dinarun anfaqtahu alal miskin, terhadap orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang dinafkahkan kepada keluarga. Ada 4. Yang pertama kepada sabilillah, yang kedua kepada raqabah yaitu budak, yang ketiga kepada miskin, dan yang keempat kepada keluarga. Rasul meneruskan, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Pahala yang paling besar adalah uang yang diberikan kepada keluarganya, apalagi goleke angel. Gitu. Kan orang-orang itu beda-beda. Ada yang mencari rezeki itu gampang, bahkan otomatis. Kenapa? Gajian otomatis kan? Iya. Yeah. Ada yang kalau tidak bekerja, benar-benar mampet. Nah, orang yang mendapatkan rekoso semacam ini adalah orang yang diintip oleh surga. Kalau sabar, kalau bisa menerima kondisinya sesuai dengan apa adanya, dengan qanaah, dengan merasa cukup. Makanya di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tanda orang yang akan masuk surga adalah orang yang selalu bergaul dengan para du'afa. Du'afa itu siapa? Du'afa itu siapa? Mas du'afa itu apa, Mas? Masa gak tahu? Yang orang yang lemah, du'afa, tapi dalam sisi ekonomi. Saya tidak boleh bertanya. Kalau saya bertanya siapa yang tergolong du'afa, ngacung kabeh, repot ya. Ya. Maka orang akan mudah sekali masuk ke dalam surga kalau dia bergaul dengan para du'afa. Kenapa? Dia merasa selalu bersyukur. Uang berapapun disyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya mempunyai duit sekian, insyaallah. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah orang yang lebih rendah. Rasa kasihan terhadap orang lain sangat tinggi, sedekahnya lancar. Tetapi orang yang membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kaya, sulit sekali bersyukur atas kenikmatan rezekinya. Nih, monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, kita memperhatikan hal-hal macam ini. Sebab apa? Sebab senang dan bahagia kita itu ketika hati kita tenang. Tenangnya kenapa? Karena kita bandingkan dengan orang yang lebih lemah. Panjenengan mempunyai duit 5 juta, bersyukur enggak? Tidak. Teman panjenengan punya duit lebih dari 100 juta, lebih dari 50 juta, maka ya Allah yang 5 juta, ya Allah, yang wingi ki arep nang wis nang toko ya, yang wis ngemek-mek
barang tak hitung-hitung lah ora kurup temen ya hargane kaya ngono kok 3 juta lah duitnya meng 5 juta nggak jadi dia. Tetapi apabila dia bergaul dengan orang yang lebih rendah, perbandingannya dengan yang lebih sedikit, maka dia sangat bersyukur. Gitu. Ya, ini dulu pernah kita pelajari dalam salah satu hadis khusus tentang masalah ini. Baik, biar tidak terlalu lama terpanjang pada satu poin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita simpulkan. Berbahagialah panjenengan yang mempunyai kesulitan ekonomi. Ya, saya harus matan begitu. Karena rekoso panjenengan diganti oleh Allah dengan surga. Hati-hatilah panjenengan yang ekonominya lancar cenderung kaya. Susah sekali bersyukur, susah sekali menjadi manusia qanaah, apalagi bergaulnya dengan orang-orang yang duitnya banyak, rumahnya sangat bagus. Bergaul dengan orang macam ini panjenengan ngendong ke tempat teman, pulang nelongso Bapak Ibu. Ya Allah mainyong ini kaya ngene, habis pulang dari teman yang kaya raya, halamannya luas, di belakang rumah ada kolam renangnya. Iya. Kemudian rumah di dalamnya sangat pokoknya serba mewah. Begitu pulang masuk ke dalam rumahnya, ya Allah, yang kapan iso tuku meja kursi ya wis suwek kaya ngene tak tutupi nganggo selimut gobal gabel maning. Masya Allah, melihat ruang tengah, ya Allah, melihat dapur, ya Allah, dapurku. Ya. Ya. Yang kedua, saya minta yang kedua bapak-bapak jangan GR nih. Yang kedua, seorang istri yang pandai membahagiakan suami, tidak peduli suami suka salah atau tidak, karena dia berbakti kepada suami bukan untuk suami, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ibu-ibu panjenengan yang kagungan suami mungkin sedang tidak sehat. Jangan sampai berkata yang kasar. Karena suami itu sedang sehat saja pendiam. Apa meneh rodok lor. Ya. Apalagi istri yang bisa mensupport kekuatan dari suami, karena kekuatan suami tergantung dari kekuatan istri. Saya punya banyak pengalaman dari teman-teman itu. Dulu satu, tapi tidak boleh sebut namanya. Ada seorang di PHK dari pabrik jamur pada waktu itu. Kemudian dia pulang, suaminya ngelentur lah. Di PHK ya mesti ngelentur tak? Ngalamun gitu. Istrinya jejeri, Pak, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, kan banyak temannya yang di PHK yang merasakan seperti panjenengan kan banyak sekali, nggak usah khawatir. Saya masih punya ada beberapa perhiasan, masih bisa untuk nyambung hidup, jangan khawatir. Itu ibu-ibu suami digitukan, langsung beger gitu aja, langsung semangat gitu aja. Beda dengan suami yang, Pak, jenengan guys sing PHK mbok golek gawean, iso turu maneh.
Wah, suami digitukan sangat terpuruk. Ya kalau dia itu orangnya bisa marah, ada pelampiasan, pintunya dijeder, bisa kan? Atau dia kemudian melayangkan tangannya ke mulut istrinya, mungkin ada pelampiasan. Tetapi yang mengerikan itu yang diam saja, bebannya sangat berat. Saya sebenarnya ada satu analisa, tetapi analisa ini menyakiti ibu-ibu, sehingga saya mau menyampaikan enggak ya ini. Analisa apa, Bu? Analisa ini. Kenapa suami lebih mudah meninggal dunia daripada istri? Itu ada, tapi ada mbak-mbak di sini dan mas-mas, nggak usah lah saya ungkapkan. Tapi yang paling pasti adalah karena suami itu tidak banyak berbicara tapi banyak berpikir. Ya, ketika punya masalah dia tidak ada tempat untuk curhat. Suatu ketika curhat kepada istrinya, apa kata istri? Lah kaya ngono wae ngeluh. Jane wong lanang ya mancen kaya ngono, resiko pekerjaan, Pak. Malah domyang. Ya. Kalau istri ada masalah nangis selesai. Nangisnya kok kurang, tidak keluar dari kamar 3 hari selesai. Tapi suami begitu merebus mili, si istri nyentak, alah cengeng. Ya. Bebannya terlalu berat. Suami itu bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, sebenarnya hatinya sangat kuat untuk menanggung segala yang terjadi di dalam keluarga. Ya. Jadi ibu-ibu, ini pelajaran untuk ibu-ibu. Jadilah wanita yang bijaksana, yang lemah lembut. Jadilah wanita yang pantas mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah berkata kasar kepada suaminya. Selalu berlemah lembut, selalu meminta maaf dan seterusnya. Tidak pernah menuntut suami. Suami itu tidak dituntut, itu sudah merasa ketuntut. Iya, suami itu tidak dituntut, sudah merasa tertuntut. Jiwa laki-laki itu semacam itu. Yeah. Jadi panjenengan tidak usah mengatakan hal-hal yang peka-peka itu, nanti jadi pekok. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zaujaha radin dakhalal jannah. Siapa saja wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho, suaminya ikhlas dengan meninggalnya istri, terkenang kebaikan-kebaikan, kebagusan akhlaknya, kelembutan dan lain sebagainya di istri, maka wanita tadi masuk surga. Demikian pula seorang laki-laki yang meninggal dunia dan istrinya ridha. Ini untuk bapak-bapak ini. Nggih, gitu. Jangan lupa loh Pak. Kalau ada ungkapan di dalam mahfuzat itu dikatakan gini. Al-ilmu fis sighari kan naqsi 'alal hajari. Ilmu di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu, tidak akan lenyap. Dan yang kedua, perilaku suami yang menyakitkan istri itu persis seperti ukiran di atas batu, tidak akan lenyap sampai kapanpun. Ini harus kita ingat selalu,
bahwa wanita itu kalau sudah sakit hati, ya Allah, diolah sedemikian rupa gitu. Dan akhirnya kemudian wanita itu ngundat di dalam hatinya, nyong ki kurang apa ya karo bojone nyong, apa-apa tak ladeni, apa-apa tak keke, apa-apa ini saiki malahan kaya ngono, njur mrebes milih. Nah, itu ukirannya di situ. Maka ketika si istri itu salah, suami salah, sang istri bisa mengatakan, Pak, kelingan kesalahan jenengan biyen sing kapan? 15 tahun yang lalu. Hah? Hebat sekali. 15 tahun yang lalu masih ingat. Nah, ora salah waktu kuwi tanggal 26 Desember. Ya, gitu Pak. Makanya ibu-ibu sekalian, yuk kita saling hati-hati, bapak-bapak kita saling hati-hati bahwa suami ibu-ibu adalah utusan Allah. Kalau utusan terlalu kasar, amanah dari Allah. Bikin suami ridho, bikin suami terkagum-kagum dengan panjenengan, masya Allah. Bojone yang yakin apiane paling ladani, masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ketika sang suami batin semacam ini, maghfirah luar biasa diberikan kepada sang istri. Demikian pula ketika istrinya batin, ya Allah, bojoku mancen orang ganteng ning apiane pol. Saya mau mengatakan istri saya tidak cantik tapi apian enggak tega, Pak. Kalau bapak-bapak kan enggak ada yang ganteng. Ya, bojone mancen ora pati yang ganteng ning masya Allah tanggung jawabnya luar biasa. Ya Allah, semoga suami hamba diampuni dosa-dosanya ya Allah. Semoga meninggal dunia kelak dalam husnul khatimah ya Allah. Diberkahi usianya, diberkahi kesehatannya. Itu mengalir otomatis sang istri. Tidak seperti bapak-bapak. Bapak-bapak itu ngalem istrinya, ya nek bojone nyake wong jan apiane pol titik tet mati. Rampung gak mati, rampung. Tapi kalau istri, begitu ridho dengan suami, terus akhirnya mengalir doa untuk suami. Maka jadilah bapak-bapak, ibu-ibu ahli surga. Siapa itu? Orang yang membahagiakan keluarga, terutama istri atau suami. Yang ketiga, saya rodok tak kebut ini, saya khawatir nanti nggak cukup waktunya. Yang ketiga, birrul walidain. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini mbak-mbak, mas-mas, hati-hati. Sejelek-jelek orang tua, Anda adalah manusia paling mulia. Kenapa? Mbak-mbak harus maklum dan mas-mas harus maklum bahwa sing pinter itu jenengan, yang tidak pinter itu bapak ibu jenengan. Kenapa? Karena urusan pendidikan. Kalau saya boleh tahu, tapi nggak boleh, saya nggak boleh takon. Pertanyaannya seharusnya saya ingin bertanya, siapa yang bapak ibunya tidak tamat SD? Itu masih anak yang ngacung. Gitu. Bisa jadi saya bertanya, siapa di antara bapak ibu Anda yang sarjana? Saya mungkin gak ada yang ngacung. Iya. Gitu. Artinya apa? Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu bukan semata-mata kepada orang tua. Bukan sekedar membalas kebaikan orang tua, tetapi karena taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dulu masih ingat hadis Rasulullah SAW? Ya Rasul, ayyul a'mal ahabba ilallah. Wahai Rasul, perbuatan ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa sih Rasul?
Yang pertama apa? As-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Jadi bapak ibu terutama, kalau bapak saya tidak khawatir. Bapak ibu yang sholatnya belum tepat waktu, panjenengan adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ini karena kemungkinan yang paling banyak terlambat itu ibu-ibu. Di saat ada azan sedang sibuk di dapur. Sampai azan tidak krungu babar blas. Setelah selesai azan masih terus di dapur. Kemudian qomat masih terus di dapur. Iya. Saya mau mengurutkan bahan persis, saya khawatir padingan tersinggung ibu. Ya, gitu. As-salatu ala waktiha, itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua apa? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tunjukkan bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua. Caranya gimana? Caranya tidak melakukan perbuatan dosa. Kita berbakti kepada kedua orang tua itu caranya tidak melakukan perbuatan dosa. Kasihan orang tua kita. Ketika kita semuanya melakukan perbuatan dosa, orang tua kita mendapatkan dosa yang sama. Kenapa? Karena adanya kita disebabkan karena orang tua. Makanya apabila kita beribadah, panjenengan malam ini ngaji, orang tua mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Tapi ketika kita bertengkar dengan orang, Masya Allah, yang kasihan bapak ibu kita yang ada di dalam kubur. Gitu. Dan apapun yang mengecewakan, sekarang gini aja, berbuatlah perbuatan yang apabila orang tua kita tahu, orang tua kita senang. Berbuatlah perbuatan yang apabila orang tua kita melihat, orang tua kita senang. Itu perbuatan bakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa juga, doa seorang anak yang diterima oleh Allah hanya anak yang soleh, solihah. Siapa anak yang soleh dan solihah? Anak yang selalu mentaati perintah Allah, selalu meninggalkan larangan Allah, selalu mencintai sesama, selalu bersilaturahim, nyambung silaturahim, tidak senang bertengkar, senang bersedekah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan orang yang mentaati perintah Allah. Maka orang yang semacam ini kok berdoa untuk orang tua, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita sering melihat ada orang berkorban atas nama orang tuanya, tapi dirinya sendiri malah orang korban. Loh, kok aneh? Harusnya dia berkorban satu dan orang tua juga satu. Lah kalau cuma satu, ya untuk diri sendiri kok. Gitu. Baik, selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Selalu mohon ampun terus atas dosa-dosanya. Menjadikan semua perbuatannya adalah dalam bentuk taubat kita kepada Allah. Berangkat ngaji, bismillah ya Allah, moga-moga dosa-dosanya yang diampuni karo Gusti Allah. Sedekah ya Allah, semoga saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Belajar, semoga dosa-dosa saya diampuni oleh Allah, dan lain sebagainya. Semuanya diniatkan kepada Allah dalam bentuk taubat kita, di samping doa-doa permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, kita beristighfar itu setiap saat. Yang dimaksud Allah Subhanahu, yang dimaksud ayat Al-Qur'an mengatakan fadzakir fa inna dzikra tatmainnul qulub, itu bukan zikir dalam bentuk wirid, bukan. Zikir yang dimaksudkan di sini adalah dalam bentuk mengingat Allah di semua perbuatan kita. Saya belajar karena saya merasa diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak melawan orang itu menyalah-nyalahkan saya. Kenapa? Saya takut kepada Allah. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Kenapa? Karena saya diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya bersedekah, saya menyambung silaturahim dan lain sebagainya adalah rasa taat dan patuhnya kepada Allah. Itu namanya zikir. Zikir itu dari kata dzikra, mengingat. Mengingat Allah ketika kita melakukan perbuatan baik, itu namanya zikir. Sementara ucapan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, itu namanya wirid. Gitu. Yeah. Wirid berasal dari kata waroda. Wirid yaitu bacaan-bacaan yang dituntunkan. Ada asbabul wurudnya. Kenapa kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali? Ada tuntunannya. Kenapa setelah sholat subuh kita tidak merubah posisi duduk, tetapi kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Itu wirid. Gitu. Tetapi yang namanya zikir adalah ingatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terhalang perbuatan jelek kita ingat pada Allah, maka kemudian kita berjihad. Muncul semangat buat kita untuk melakukannya. Yang namanya orang mau ngaji itu kan perlu jihad. Siapa di antara bapak dan ibu yang tadi hampir saja tidak berangkat karena legeh? Ya, mangkat ora ya, kita rebutan apa ya? Nyoba kehmatan mangkat. Pemenang sing ngisi kai. Ya, gitu. Kemudian akhirnya teringat sesuatu. Mangkat. Ini nyakit digoda setan gitu. Kan gitu. Demikian pula sholat. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, sholatnya masih gelambiar. Maka sholat harus dalam bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya kita membaca wirid sekaligus zikir. Apa itu? Zikir di sini kesadaran, wiridnya bentuk ucapan-ucapannya. Kan ada orang yang wiridan tanpa sadar, tanpa ingat pada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak ingat sama sekali kepada Allah. Itu namanya tidak zikir. Hanya wirid. Wiridnya wirid tidak disadari. Juga ketika kita sholat, berapa banyak orang membaca Fatihah tidak dalam hatinya yang sadar, hanya sing penting tekan waladhdallin, yur amin, yur takbir. Tidak pernah dijiwai bahwa kalimah alhamdulillahi rabbil alamin maknanya apa, ar-rahmanir rahim maknanya apa, maliki yaumiddin dan seterusnya sampai amin artinya apa. Kalau tidak dijiwai semacam itu, itulah yang kemudian Allah berfirman fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun.
Nggih. Yang terakhir, habis ini selesai. Yaitu orang yang merutinkan sedekah. Orang yang merutinkan sedekah. Kenapa? Karena Allah. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, orang ahli surga itu orang yang bergaul dengan para du'afa. Ya kan? Du'afa itu siapa? Orang yang lemah. Ini perintah dari Rasul. Bergaullah kita semuanya dengan orang-orang yang lebih lemah ekonominya dari kita. Karena sumber malapetaka itu ekonomi. Yeah. Ekonomi ini penyebabnya macam-macam sekali. Maka ibu dan bapak yang saya hormati, sedekah kita pada siapa? Sedekah yang paling utama pada siapa? Kepada dzawil qurba, bukan keluarga. Keluarga itu namanya nafkah. Beda lagi, paling dekat itu memang. Tapi sedekah, sedekah itu yang paling utama adalah kepada dzawil qurba atau akriba. Hati-hati ibu, bapak, pengen kalau sedekah dilihat dulu adiknya ada yang miskin enggak, kakaknya ada yang miskin enggak, pakliknya, buleknya, keponakannya dan lain sebagainya dilihat. Jangan sampai kita jauh-jauh bersedekah nyensawu. Kalau dengan untuk Palestina rutin banget, tetapi Pak D-nya opnam moratili atau adiknya sakit tidak pernah dijenguk dan lain sebagainya. Namun hati-hati ketika memberi bantuan kepada keluarga, kepada akriba maksud saya. Pernah kejadian, ada seorang kakak. Kakak ini orangnya miskin karena di PHK belum juga mendapatkan pekerjaan. Suatu pagi datang ke rumah adiknya. Adiknya sedang repot mau berangkat ke kantor. Kemudian adiknya mengambil uang dan adiknya mengatakan, "Mas nyun ngawura ya Mas, iki duit zakatnya wis entek ming gare iki tok." Duit zakatnya wis entek ming gare iki tok. Apa yang dilakukan oleh kakaknya? Duit itu dikuel, diruwes, kemudian lemparkan ke wajah adiknya. Orang sudi yang mangan duit zakat. Ya, ini salah bahasa. Lo yang namanya memberi itu hati-hati sekali. Banyak orang membantu malahan putus silaturahim. Bantu keluarga, misalnya keluarga yang agak kurang datang ke rumah kita atau kita datang ke rumah dia. Kalau tidak terlalu besar, jangan langsung diberikan kepada orang tuanya. Hanya saya mau masih hanya duit 200. Gimana ya? Kasihkan aja anaknya 100, anak yang satu 100. Nanti kan sampai ke orang tua. Selalu itu. Gitu. Iya. Nah, tentu anak kecil ya, sebesar inilah kira-kira. Siapa namanya? Namamu siapa? Siapa namanya? Zaka. Haka kok ya, Haka. Iya. Coba aja kalau nggak percaya. Kasih Haka duit 100.000. Mesti nanti habis itu berikan pada ibunya kalau nggak bapaknya. Ayo kita praktek yuk. Iya. Nah, demikian pula terhadap keluarga, apalagi kalau kepada kesepuhan, hati-hati sekali. Pak D, nyun sewu, ini kagem tambah-tambah tumbas sarem. Sarem tahu nggak Mbak?
Sarem tau nggak Mas? Garam, uzah. Ya, gitu. Lho sopan santunnya kan semacam itu. Pakde nyuwun pangapunten nika namung kagem saged kagem tumbas sarem. Benda lepetke. Oh, orang tua itu sangat keterima. Nggih. Apalagi memberikannya di amplopi. Itu. Dan amplopnya isinya 5 lembar. Wah, bagus banget itu. 5 lembar merah semuanya. Langsung kerabat kita mendoakan, ya Allah bocah jan apikane pol karo wong tuwa jan bekti tenanan, ya Allah muga-muga banyak doa. Iya. Jangan memberikan kepada orang tanggung yang tidak ada doanya. Sedekah 2.000 nggak ada doanya itu. Betul ya Bu? Pernah siapa yang pernah praktek? Ana wong nyuwun dikasih duit 1.000, apa katanya? Nuwun. Kasih 2.000. Matur nuwun, Bu. Coba kasih 5.000. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi panjenengan tambah panjang yuswa lan sebagainya. Kalau 10.000 lebih lama lagi. Iya. Ya gitu. Baik, tinggal 5 menit. Ada pertanyaan? Kalau mbak-mbak atau mas-mas yang bertanya ada hadiahnya. Tapi kalau pertanyaannya berkualitas, saya hitung 3 kali. 1, 2, 3, selesai. Ya, demikian ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, pengajian kita materinya sangat sederhana, yang memberikan juga dalam kondisi sederhana. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari sore hari ini, malam hari ini, dan semoga Allah selalu memberkahi hidup kita, umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.